Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarinan kita cuma berlima ya. Nah, sekarang ada santri yang lewat, saya suruh masuk ke sini. Siapa di antara Ananda ya yang mau cerita di depan ayah dan di depan ustaz-ustaz tentang pengalaman satu hari satu ayat? Coba Om Rozi sini. Nah, cakep. Sip. Om Rozi. Kamu cerita tentang pengalaman belajar di Darul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini belajar tentang hadis, ya bermacam-macam. Setiap zuhur, asar itu dibagikan hadis. Om Rozi di sini punya pengalaman apa di sini yang lucu, unik, sedih, seneng, ada nggak? Kalau senengnya lagi libur hari Jumat karena bisa olahraga. Oh, hobinya olahraga. Olahraganya apa? Olahraga taekwondo. Coba contohin satu gerakan. Nah, coba langsung minggir. Sendiri apa perlu lawan? Ayo, perlu lawan. Ini Alfat. Nah, oke. Wah, kita berarti harus mundur. Oh, di depan aja nih, di sini nih. Ah, di situ aja. Ya, berdua situ. Wah, apa coba nih? Oke, sudah cukup. Iya, Ji, sini Ji. Fat juga, naik Fat. Duduk di depan. Fat, belajar taekwondo di pesantren buat berantem, buat tawuran, apa buat apa? Agar menjadi muslim yang kuat. Mau keren. Buat jadi muslim yang kuat. Jadi kamu kalau Jumat libur ikut taekwondo gitu? Subhanallah. Fat, Ustadz kan lagi bicara tentang bagaimana orang itu hidup bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi buat orang lain. Ketika dia punya sesuatu, dia bergerak dan berbuat buat orang lain. Ya. Kalau Alfat di sini merasa berguna nggak buat pesantren? Kehadiran Alfat di sini berguna juga nggak buat santri yang lain? Insyaallah. Gimana bergunanya itu seperti apa? Menolong orang yang saya kurang mampu. Alfat, pengalaman satu hari satu ayat gimana di sini? Agak susah juga sih. Agak susah juga sedikit. Agak susah. Kenapa susahnya? Karena mikir hafalan yang targetnya mau setorin sama ustadznya juga belum dapat. Satu hari targetnya berapa? Satu halaman. Satu halaman. Satu hari satu halaman. Subhanallah. Alfat sudah hafal berapa selama di sini? Kalau tahun kemarin baru satu juz. Kalau tahun sekarang baru 2 bulan udah sampai 1 juz. Oh, 2 bulan sekarang udah mulai ngebut nih. Jadi dalam 2 bulan 1 juz. Insya Allah berarti 1 tahun 6 juz dong. Insya Allah. Insya Allah. Yakin? Yakin. Subhanallah. Oke, silakan duduk. Ya, jadi Ustadz lagi ngajarin ke pemirsa, ke jamaah tentang bagaimana kita harus mengajak orang untuk berbuat baik. Sesungguhnya apa yang kalian pelajari adalah juga untuk mengajak orang lain berbuat baik. Siapa yang bangun duluan kalau malam? Bangun duluan. Oke. Lalu Ustadz contoh ya, Mil, kasih satu di antara mereka. Siapa tadi coba? Yang bangun duluan mana? Nih coba nih. Ya. Nah, oke. Siapa nama kamu? Hah? Naufal. Noval coba di atas duduknya. Nah. Ya. Oke. Kalau Noval bangun malam. Yes. Noval bangun malam buat siapa? Buat ngebangunin teman-teman. Nah, itu yang saya maksud. Ya inilah. Ini yang mau dihasilkan di dalam Quran. Coba Noval ceritain. Bangun duluan soalnya kadang teman-temannya pada bangun kesiangan terus sholat subuhnya berangkatnya pas waktu deket
ke azan. Padahal di sini Di sini ada tahajud, sholat tahajud. Kadang ada yang nggak sholat tahajud. Pas sholat tahajud tidur. terus kamu bangunin. Iya. Subhanallah. Ya pemirsa, ini memang pesantren ya. Pesantren tuh bukan pabrik instan. Anda nganterin anak 1 minggu, mana anak saya? Proses. Ada anak-anak yang masuk ke sini Ustadz. Pemirsa, ada anak-anak yang masuk ke sini tuh -5. -5. Jangan kata sholat subuh. Sholat maghrib juga mungkin enggak. Jangan kata dia, orang tuanya enggak gitu. Ada yang -5, ada yang -10. Tiba-tiba di sini dia dapat skor 1. Sesungguhnya dia 6. Kenapa 6? Karena -5-nya habis, dia ada 1. Alhamdulillah, biar gimana santri-santri bisa tetap sholat subuh berjamaah. Nah nanti kalau santri kamu udah berapa tahun di sini? 3 bulan. Masya Allah, baru 3 bulan udah bisa bangunin santri ya. Tar dulu nih, yang dibangunin yang santri lama apa santri baru? Teman satu kamar. Oh, satu kamar, berarti teman baru ya? Baru, baik. Pemirsa, nanti kita coba akan ngobrol-ngobrol lagi dengan santri tentang kaitan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Bukan cuma buat kita, buat tuan santri, tapi juga buat saudara semua. Supaya saudara mulai berpikir, iya ya, hari ini sudah berapa orang yang saudara ajak untuk berbuat baik. Jangan kemana-mana, tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Alhamdulillah pemirsa, masih di depan cottage Darul Quran. Doain ya, mudah-mudahan apartemen buat wali santri dan apartemen buat umum bisa kita segera mulai bangun dan mulai kita segera jual. Jadi kondotel berbasis pesantren. Alhamdulillah iya. Nah, kita kan juga lagi proses nih bangun, udah jadi sih hotel dan apartemen untuk haji dan umroh. Ya, cuman saya belum jadi ngajak pemirsa. Nanti insya Allah pemirsa saya ajak buat patungan. Insya Allah. Baik, siapa selain Naufal yang mau berbagi? Oke, Segaf. Sini Naufal, pinjam. Oke. Namanya Muhammad As-Segaf, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin berbagi cerita tentang di pesantren Darul Quran. Cerita saya yang menarik itu, yang paling saya suka di sini one day one hadis sama satu hari satu ayat. Oh. Karena kalau kita diberi hadis itu ceramahnya gampang gitu. Jadi setiap ceramah hadis yang kita hafalkan tinggal dikeluarin. Oh, gitu. Contoh. Iya. Kan sini teman banyak yang terlambat bangun subuh. Kan ada hadis yang mengatakan afdhalu a'mali fi awalil waqtiha. Sebaik-baik amal adalah sholat di awal waktu. Kan kita kan pernah diajarin ihya sunnah. Sholat on time. Sholat tepat waktu bukan sholat tepat pada zuhurnya. Pada waktunya. Pada waktu zuhurnya. Makanya kita sunahnya itu kita disuruh datang sebelum adzan. Jadi pas masuk masjid langsung aja tuh sholat tahiyatul masjid. Gitu. Subhanallah. Oh, udah berapa bulan di sini? Berapa tahun? 1 tahun. Udah 1 tahun. Oh, sekarang kelas 2. Oh, subhanallah. Ustaz doain ya. Kamu mau kuliah di mana? Mau kuliah di Syria. Ada mau ngambil apa di Syria? Di sana Pak. Pokoknya Syria aja gitu ya. Insya Allah masih SMP ini. SMP kan kamu? Masya Allah. SMA-nya di Syria aja nanti kita mau. Nah, SMA-nya kamu di Syria aja kata Ustaz. Mau nggak? Mau. Oke, kamu SMA-nya di Syria. Nanti pulang dari Syria udah jadi dokter, bikin pesantren yang gede. Insya Allah ya. Doain dulu, doain tuh pemirsa. Doain pemirsa biar anak-anaknya bisa ngapal Quran. Mari kita doakan kepada seluruh tim-tim Antv. Semoga anaknya menjadi penghafal Quran. Pemirsa enggak pemirsa? Pemirsa juga, mudah-mudahan anaknya jadi al-hafiz. Amin. Bisa menghafalkan hadis-hadis. Amin. Dimudahkan dalam menghafal Quran. Al-hadin wa lakunatin sholih al-fatihah. Alhamdulillah, nasyaitanirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. As-Sagaf, ini kamu ada darah Arab? Enggak, namanya nama Habib ya. Segaf ya.
Baik, siapa lagi tadi? Oke, Bima. Bima sini. Minjem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerita menarik saya adalah waktu pertama saya di IDAT, saya berkenalan dengan Syekh Muhammad dan Syekh Muhammad mengenalin saya. Setelah sholat Isya, saya ditawarin untuk setoran oleh Syekh Muhammad. Syekh Muhammad ini salah satu... Oh, ceritain dong, Syekh Muhammad siapa? Syekh Muhammad ini adalah salah satu imam dari Madinah yang sengaja diundang oleh Darul Quran untuk mengajar di sini. Syekh Muhammad di sini bukan dari keluarga biasa, tapi dari kalangan keluarga Hafiz. Orang tuanya Syekh Muhammad adalah imamnya para imam di Madinah dan Mekah. Masya Allah. Tahu dari mana? Pernah baca bukunya. Oh, pernah baca bukunya, Masya Allah. Oh, jadi pengalaman menarik kamu hari pertama di IDAT, kamu diajak suruh setoran? Itu pas udah di pertengahan IDAT. Pertengahan IDAT. Masih ingat nggak ayatnya apa? Kayaknya masih ingat. Apa itu? Alam taro ilal ladzina utu nasiban. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Masya Allah. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Masya Allah pemirsa ya. Kita waktu sekecil ini nggak kayak begini nih. Berarti nanti kamu Bimari dan semua Ananda semua nanti udah gedenya bakal lebih hebat dari ayah. Bakal lebih hebat dari Ustaz Selamat. Bakal lebih hebat dari Ustaz Khalid, Ustaz Saiful. Insya Allah. Asal terus ya Maimunah ya. Asal terus istiqomah istrinya Ustaz Jaya. Kalau Maimunah istrinya ayah. Nggak mau tuh istri aneh bilang. Yang penting kita Maimunah aja. Asal Ananda semua istiqomah ya. Terus jalan, jangan berbuat jelek, yang buat buruk. Dan ajak orang lain untuk ngapal. Ya, kalian udah hafal, kamu juga udah hafal. Cari teman-teman yang belum hafal, ajarin dia. Kamu udah pada sholat malam, kan ada yang belum sholat malam. Pesantren tuh Indonesia mini pemirsa. Ya ada pencuri juga, ada yang nakal juga, ada pahlawan juga, ada hero juga. Iya komplit lah. Ada yang tipikal bos, ada. Gosokin baju gue. Ada nggak gitu sini? Ada tuh ada. Ya lah, hitam putih itu, merah kuning, putih biru semua ada di pesantren. Keikhlasan santri-santri ini yang akan membuat semuanya menjadi indah dan para ustadznya. Yang kemana-mana kita akan mendengar celotehan dari Ustadz Jamil tentang buku baru beliau apa judulnya? Cerdas beramal yang ada kaitannya dengan ayat yang kita sama-sama pelajari. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Dakwah atau mengajak seri yang kedua. Baik pemirsa, alhamdulillah. Ini tentang bagaimana mengajak orang lain untuk berbuat baik. Jadi masuk surga tuh jangan sendirian.
Kenapa rahasianya ayah membuka pesantren? Tahu nggak? Ada yang tahu rahasianya? Karena ayah pengen ngapal Quran nggak sendirian, ngajak kalian semua. Dan ayah juga nggak ngajar sendirian. Kenapa? Karena ayah pengen yang lain juga ikut ngajar supaya dapat gitu. Baik, Ustaz Jamil, ini antum katanya bikin buku, lagi bikin. Sedang dalam proses editing, terus naik cetak. Apa? Ada 3 buku, yang satu Great Moments, kemudian Cerdas Beramal, satu lagi Filosofi Takiro. Apa takirot? Takiro ini bukan bahasa Jepang, bahasa Jawa. Apa itu? Takiro. Oh, takiro. Oke, buku yang kedua yang cerdas. Ya, buku kedua tentang Cerdas Beramal ini sebenarnya menjadi menjadi bahasan yang sudah lumrah di pesantren Tahfidz Darul Quran, bahwa ketika kita beramal lalu kita beramal sendirian sangatlah rugi kita. Alangkah indahnya kalau amal tersebut kemudian kita kita transfer juga kepada orang lain, kita ajak orang lain kemudian untuk mengamalkan apa yang kita amalkan, maka kita tidak mendapatkan satu tapi sebanyak orang yang kita ajak itu kita mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Mayyashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Kemudian Rasul juga mengajak kita, mandalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Ini filosofi utamanya itu. Jadi banyak sekali sampel-sampel di sana, Ustaz. Insyaallah menarik dan akan menjadi sesuatu buat kita umat Islam. Apalagi di sini saya juga memberikan sampel-sampel buat mereka yang workaholic, pekerja pecinta kerja banget, tapi Anda bisa melakukan sesuatu yang insyaallah beda dan luar biasa. Ada sisi ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada nilai ibadah. Baik. Nah, Great Moment ini Ustaz, buku kelanjutan dari Ihya Sunnah yang saya tulis bersama Ustaz Saiful. Nanti Ustaz Saiful bisa bicara. Oh, siap, silakan. Ustaz Saiful, Ahmad Saiful Bahri, LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah Ustaz, ada beberapa hadis, kumpulan hadis-hadis Fadailul A'mal yang saya tulis dengan beliau dan Ustaz Jamil. Insya Allah juga akan naik cetak lagi Ustaz ya, edisi revisi. Dan sekarang saya juga lagi nyusun untuk Ihya Sunnah lil Atfal Ustaz. Lil Atfal untuk anak-anak yang bisa dipakai. Sunnah itu pemirsa menghidupkan sunnah ya untuk anak-anak, siap. Jadi untuk TK, untuk SD. Terus kami juga alhamdulillah sedang nulis buku tentang bahasa ya. Kita buat idiom bahasa Arab khusus Darul Quran nanti ya. Al-Mustalahat, Al-Hadisah. Jadi istilah-istilah yang terbaru, kontemporer. Insya Allah bukunya juga sudah sedang diedit juga Ustaz. Mohon doanya semoga cepat rampung. Berkaitan dengan multi level kebaikan tadi, insya Allah semuanya guru-guru dan juga santri-santri ketika ngebangunin anak-anak santri itu juga sudah dapat kebaikan yang berlipat-lipat juga. Ketika ayah adek bangun sholat, soli ya, bangun ya, solu ilal masjid, idhabu ilal masjid. Insya Allah di pesantren yang kata Ustaz tadi adalah Indonesia Mini merupakan kumpulan multi level kebaikan dan semoga kedepannya bisa diamalkan oleh santri-santri kita nanti di luar insyaallah. Subhanallah. Jazakallah khair. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, banyak cara untuk mengajak pada kebaikan. Sesantun-santunnya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita dapat apa yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Ini kembali saya jelaskan pemirsa. Ya, hendaklah waltakum minkum ummatun, hendaklah kalian menjadi satu umat, satu yad'una ilal khairi ya wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan dan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita disuruh hidup ini enggak sendirian tapi bersama orang lain. Kalau menghindar dari neraka kita belum bahas nih. Jangan menghindar sendirian. Kita harus menghindarkan orang lain juga dari neraka. Yang sekarang masih berbau surga nih. Jangan masuk sendirian ke surga tapi juga ngajak orang lain. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu lagi di sudut pesantren yang berbeda. Masih bersama Yusuf Mansur di Pesantren Darul Quran di Wisata Tian TV. Saya Yusuf Mansur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, jalan.